warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Lina Turofinga, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada kesempatan ini, saya melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jasmin. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabar hari ini baik. Begini Pak Jasmin, mohon maaf sekali nggih Pak, saya mengganggu waktunya Pak Jasmin karena untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Ya, monggo saged dimulai. Kalau boleh tahu nggih Pak, selama ini tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah dilalui oleh Pak Jasmin dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana Pak Jasmin mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dialami Pak Jasmin? Apakah itu masuknya ke dilema etika, apakah itu masuknya ke bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Permasalahan yang ada di sekolah itu memang cukup banyak, cukup kompleks, baik yang terkait dengan teknis pendidikan maupun yang ada kaitannya dengan tenaga kependidikan. Nah, permasalahan yang ada ini sering muncul. Nah, kemudian kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut, apakah itu berupa permasalahan yang kita sebut dengan dilema etik atau yang kita sebut dengan bujukan moral. Mungkin bisa kita pahami kalau dilema etik itu adalah permasalahan yang sama-sama dua pilihan yang sama-sama mengandung kebenaran. Nah, tetapi kalau kita dihadapkan pada dua permasalahan yang sama-sama mengandung satu kebenaran, maka diperlukan satu pemahaman, kemudian kita pahami secara jernih dari kedua permasalahan yang sama-sama mengandung kebenaran itu yang paling tentu ada yang paling bermanfaat atau paling besar nilai kebenaran. Nah, itulah yang kita ambil terlepas yang sebaiknya terlepas dari segala kepentingan pribadi. Ini kepentingan. Sementara kalau berupa bujukan moral itu kan ada hal-hal yang dua pilihan yang satu mengandung kebenaran dan yang lain sebaliknya. Nah, tentu sebagai pemimpin di satu lembaga sekolah ini kita harus mengambil sikap hal-hal yang baik itulah yang kita ambil. Sementara bujukan yang tidak benar untuk bisa kita hindari sejauh mungkin. Gitu. Jadi dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Jasmin selama ini, baik terkait dengan teknis pendidikan maupun dengan tenaga kependidikan, Pak Jasmin akan menerapkan tentang nilai kebermanfaatan nih Pak. Kemudian selanjutnya juga Pak Jasmin akan mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mengambil keputusan nih Pak. Betul.
Kemudian dalam menjalankan keputusan di sekolah Pak Jasmin tadi disampaikan ada dilema etika dan juga bujukan moral. Mungkin kalau dalam hal permasalahan bujukan moral kita bisa membedakan nih Pak, karena yang satu betul, yang satu salah. Kita tidak mengalami permasalahan atau tidak sulit untuk memutuskan nih Pak. Terkadang kita saat menemukan permasalahan yang sama-sama benar itu kita mengalami dilema nih Pak. Dalam hati nurani kita itu kita mengalami dilema. Kemudian bagaimana Pak Jasmin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, bahwa jika dihadapkan pada satu permasalahan di mana kita diharapkan bisa mengambil satu keputusan, dan keputusan itu tadi kita mengambil pilihan, ada pilihan yang sama-sama benar sebenarnya, ada mengandung kebenaran tadi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, itu kita harus kita harus pikirkan secara matang, secara jernih, agar kita bisa mengidentifikasi dua permasalahan itu tadi yang paling mengandung kebenaran yang lebih universal atau lebih umum dan lebih kemanfaatannya itu lebih banyak. Itulah yang kita ambil gitu ya. Tadi saya sampaikan untuk mengambil keputusan tadi kita harus sebisa mungkin menghindari hal-hal yang yang terkait dengan kepentingan pribadi atau kepentingan yang tidak semestinya kita tampilkan atau kita menjadi pertimbangan dalam mengambil satu sikap itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, keputusan yang akan kita ambil terlebih dahulu kita harus berpikir jernih untuk bisa mengidentifikasi permasalahan. Kemudian dari permasalahan itu mungkin bisa kita kita mengalami kesulitan, kita bisa sharing dengan teman yang senior atau bahkan teman-teman yang lain pun yang katakanlah belum senior pun, kalau memang bisa memberikan jawaban yang kira-kira menurut kita itu nanti lebih bagus, tidak masalah. Artinya sharing itu sangat penting dengan teman maupun dengan teman senior maupun teman-teman yang barangkali lebih junior, itu tidak masalah. Itu permasalahan yang perlu kita ambil. Jadi yang penting kita sharing dulu dengan teman. Kemudian dari hasil sharing itulah nanti kita akan bisa menentukan sikap mana yang bisa kita ambil sebagai satu keputusan. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak, dalam mengambil keputusan akan melakukan beberapa langkah, diantaranya berpikir jernih Pak dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian Pak Jasmin juga akan melakukan sharing dengan teman atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga dalam mengambil keputusan nanti dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dari sebuah permasalahan. Kemudian hal-hal apa saja yang Pak Jasmin anggap paling efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, dilema etika tadi ya. Pada saat kita kita akan mengambil kita akan mengambil satu keputusan yang tadi sama-sama mengandung nilai kebenaran, maka yang perlu kita ambil langkah terlebih dahulu gitu ya. Tadi saya katakan mengambil mengidentifikasi permasalahan, kemudian dengan pertimbangan ilmu yang barangkali kita miliki, kemudian hasil sharing dengan teman, maka kita berharap bisa mengambil satu keputusan yang terbaik. Jadi dalam hal ini
hal yang menurut Pak Jasmin anggap paling efektif itu dalam proses mengidentifikasi gitu Pak. Ya. Jadi harus benar-benar mengidentifikasi sebuah permasalahan sesuai dengan kasusnya gitu Pak. Gitu. Betul. Kemudian selama mengambil keputusan, adakah tantangan yang pernah dihadapi oleh Pak Jasmin yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi? Ya, itu tantangan yang barangkali cukup cukup sering kita hadapi. Kita berusaha berusaha tidak mencampur adukan dengan kepentingan pribadi tadi. Itu barangkali nanti yang sering menjadi satu kendala, karena tidak bisa kita bohongi kepentingan pribadi kadang-kadang muncul pada saat kita harus mengambil satu sikap atau mengambil satu permasalahan. Nah, disinilah kita dituntut untuk berpikir yang jernih, untuk bisa berpikir yang sehat, agar keputusan yang kita ambil tadi yang terbaik, terhindar dari kepentingan pribadi. Kira seperti itu. Berarti dengan tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan sekolah gitu Pak. Ya. Kemudian adakah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian bagaimana prosesnya? Untuk jadwal saya kira melihat kasusnya lah ya. Kalau memang itu kasus perlu segera untuk diambil satu sikap tindakan, saya kira bisa dilaksanakan secepat mungkin, kemudian tanpa mengurangi kecermatan kita dalam mengidentifikasi permasalahan. Jadi secara jadwal atau waktu ya kita melihat kebutuhan dalam hal ini kasusnya seperti apa. Berarti selama ini tidak ada jadwal tertentu gitu Pak. Jadi Ya. Situasional gitu Pak, melihat dengan urgensi pentingnya sebuah permasalahan gitu. Kemudian, adakah seseorang yang selama ini membantu Pak Jasmin dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ada, tentu ada. Tadi saya sampaikan untuk mengambil satu sikap, suatu keputusan, kita perlu berkolaborasi, perlu bertukar pikiran, sharing dengan teman, baik teman yang ada di sekolah maupun bisa juga dengan teman-teman yang ada di sekolah lain yang sekiranya dianggap bisa memberikan suatu solusi atau pandangan yang bermanfaat dalam hal menentukan atau mengambil satu keputusan. Kolaborasi gitu. Kemudian, adakah faktor yang dapat mempermudah atau membantu Pak Jasmin dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Faktor yang mempermudah ya. Sepanjang kita mau terbuka dengan teman, kalau kita menghadapi satu permasalahan, insya Allah permasalahan yang kita hadapi akan bisa kita ambil satu keputusan yang tepat dengan cara kita berkolaborasi dengan teman. Berarti faktor dengan kasih jawab ya Pak ya, kita harus selalu berkolaborasi. Kemudian dari semua yang telah disampaikan Pak Jasmin, tadi Pak Jasmin sudah menceritakan panjang lebar terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan oleh Pak Jasmin di SD Negeri Keleng 1. Adakah pembelajaran yang dapat Pak Jasmin petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Ya, mengambil keputusan dalam suatu permasalahan itu memang sangat sangat penting. Kadang kita dituntut untuk harus secepat mungkin mengambil satu sikap atau satu keputusan. Nah, tadi maka keputusan yang kita ambil dengan durasi waktu yang harus cepat ataupun bisa kita waktunya cukup longgar, tetap kita harus mampu berpikir secara jernih, kemudian
dari berpikir secara jernih itulah nanti diharapkan akan keputusan yang kita ambil itu betul-betul keputusan yang mempunyai nilai yang lebih, artinya bermanfaat untuk semua, artinya tidak ada manfaat yang terselip dari kepentingan pribadi. Saya kira seperti itu. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan Pak Jasmine belajar untuk selalu berpikir jernih ya Pak saat mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga mengesampingkan kepentingan pribadi gitu. Saya rasa hanya itu Pak pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin banyak sekali kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga Bu Lina. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya, dan yang tidak bermanfaat tidak usah diambil. Tentu saja gitu. Selalu ada manfaat dari setiap hal gitu. Semoga nanti saya bisa meniru Pak Jasmine tadi, berpikir jernih saat mengambil keputusan, kemudian bisa menerapkan pengambilan keputusan baik itu dilema etika maupun bujukan moral dengan kepala jernih dan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemariku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nilati. Pagi Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Nilati? Baik. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kebetulan saya dalam pendidikan calon guru penggerak ini mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan ini saya mohon maaf sekali Bu mengganggu waktunya Bu Nilati. Jadi saya mohon bantuannya Bu Nilati untuk sedikit berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bu Nilati laksanakan di SD Negeri Pesanggerahan 2 ini. Kalau boleh tahu nih Bu, sudah berapa lama nih Bu Nilati mengajar? Saya mengajar dari tahun 88. Kalau menjadi kepala sekolah sudah berapa Saya tahun? sudah periode 4 ini, Oh, sudah 12 tahun. Berarti sudah lama gitu nggih? Periode ketiga, mau periode keempat. Oh, gitu. Berarti Bu Nilati tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah dimiliki oleh Bu Nilati nggih dalam hal pengambilan keputusan. Tentunya bisa sebatas nggih, itulah pengalaman bisa saya. berbagi ini Bu pengalaman dengan saya tentunya nih Bu. Langsung mau nih Bu gitu. Tentunya dalam melaksanakan pengambilan keputusan yang selama ini Bu Nilati laksanakan, tentu Bu Nilati dihadapkan pada beberapa permasalahan nih Bu nggih. Baik itu permasalahan tentang dilema etika maupun tentang rujukan moral. Nah, kemudian bagaimana Bu Nilati mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini dialami oleh Bu Nilati, baik itu kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral. Ya, kalau saya mengidentifikasi kadang-kadang ini karena di sekolah kita kebanyakan dari faktor anak ya. Dari siswanya Bu. Ya, dari siswa gitu. Jadi ya kadang-kadang anak itu suka bicara yang kurang sopan, kadang mungkin bisa dengan perbuatan anak terhadap teman, kadang-kadang juga membuat anak itu masuk dalam kasus dilema etika gitu. Jadi terkadang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nilati itu datang dari siswa nih Bu nggih. Tadi Bu Nilati menyampaikan anak seringkali berbicara tidak sopan, kemudian juga mungkin permasalahan antara anak dengan anak nih Bu yang bisa saja menghambat kegiatan pendidikan di sekolah ini nih Bu nggih. Kemudian bagaimana Bu Nilati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Ya, kadang-kadang kita memang dihadapkan dengan kasus yang seperti ini Mbak. Jadi sama-sama benar tapi sama-sama ada kebajikan. Kadang-kadang kita menyikapi kalau secara aturan memang pertentangan gitu ya. Tapi kita kadang-kadang kalau tidak disikapi ya akhirnya tidak bisa jalan. Jadi ya kita satu jalan untuk mengambil keputusan.
mengambil kebijakan gitu, memutuskan untuk mengambil kebijakan dari kasus ini. Yang penting itu bisa berjalan. Yang penting bisa berjalan gitu Ya, ya. ada istilahnya kita mengambil kebijakan itu. Dari dua kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran gitu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Nilati lakukan dalam mengambil keputusan? Langkah yang pertama ya itu kasusnya seperti apa, itu terus itu karena anak, itu kadang-kadang anak itu ya banyak faktor sih ya. Jadi kadang-kadang anak itu mungkin dari keluarga yang broken, keluarga yang kurang kasih sayang begitu ya. Itu apa tadi Mbak? Langkah-langkah? Iya. Langkah-langkahnya ya itu saya mengkaji kasusnya dulu. Terus nanti kita berpikir bagaimana kalau yang ditangani setelah menangani anak ini bisa menjadi baikan begitu. Terus ya kita mengumpulkan data termasuk faktor-faktor apa penyebabnya. Luar biasa sekali nih. Berarti Bu Nilati sudah melaksanakan beberapa tahapan dalam mengambil keputusan. Di antaranya tadi yang pertama Bu Nilati akan mengidentifikasi dulu nih Bu, kasus apakah itu masuk kasus ke dilema etika, apakah kasus bujukan moral. Selanjutnya Bu Nilati akan mencari tahu faktor penyebab kenapa terjadi kasus seperti itu nih Bu, mencari faktor penyebabnya. Kemudian Bu Nilati juga akan mengkaji kasus dan selanjutnya akan mencari dampak. Jika keputusan yang diambil apakah bisa berdampak baik atau bisa berdampak buruk terhadap yang mempunyai masalah itu terhadap anak. Yang saya harapkan untuk berdampak baik. Berdampak baik tentunya. Berarti mengkaji setelah ada keputusan, Bu Nilati tentunya akan mencari tahu dampak dari keputusan yang diambil oleh Bu Nilati gitu. Selanjutnya juga Bu Nilati akan mengkaji ulang gitu mengkaji ulang keputusan yang diambil. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nilati anggap paling efektif dalam mengambil keputusan Bu? Kalau dalam mengambil keputusan yang paling efektif menurut pendapat saya itu yang sesering ini pendekatan. Melakukan pendekatan ya. Karena dengan pendekatan kita bisa bincang-bincang dengan anak sehingga jadi anak kan nanti akhirnya apa yang menjadi keuntungannya akan dikeluarkan gitu. Sehingga dengan cara ini nanti kita bisa sambil memberi nasihat kuat gitu supaya anak itu menjadi anak yang baik. Yang paling efektif menurut Bu Nilati dalam mengambil keputusan itu berarti melakukan pendekatan terlebih dahulu gitu kepada anak. Kemudian selanjutnya Bu Nilati akan memberikan nasihat-nasihat gitu. Termasuk kita memberi apa ya itu contoh-contoh yang baik, terus motivasi gitu ya. Ya seperti apa yang itulah sesati dari tokoh pendidikan kita yaitu Ingasusung Tulodo Imati Mangkaso Tukuri Handayan. Luar biasa sekali Bu. Berarti selain sebagai guru kita juga harus menjadi contoh yang baik ya Bu, menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita. Kemudian selama mengambil keputusan yang ada di SNFD Pesanggeran 2 ini, adakah tantangan yang dihadapi oleh Bu Nilati dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya kadang-kadang memang banyak tantangan ya, apalagi ya di era sekarang ini kalau kita mau prihatin melihat kasus anak-anak ya tantangan bagi saya yaitu ingin selalu memberi contoh atau menekankan pada pendidikan karakter baik dari guru-guru saya maupun dari saya gitu. Berarti tantangan semua gitu. Apa komponen yang ada di SC ini gitu. Jadi rekan gurunya juga ikut terlibat gitu. Begitu. Dalam hal penanaman pendidikan karakter pada siswa. Baik. Kemudian selama menyelesaikan kasus dilema etika, adakah Bu Nilati membuat jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Untuk jadwal saya tidak tercatat, tidak terjadwal lah ya. Tapi ya untuk penyampaiannya itu sering kali saya sampaikan misalnya dalam upacara, dalam kelas, kalau saya masuk kelas, dan juga termasuk guru-guru saya kalau saya rapat juga saya menekankan untuk guru-guru saya menyelipkan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Jadi ya itu anak-anak supaya
ke orang tua juga supaya anak-anak dibekali agama untuk mengaji dan sebagainya. Luar biasa sekali Bu. Jadi selama ini dalam menyelesaikan kasus Bu Melati tidak ada jadwal tertentu nggih, berarti Tidak ada. situasional Iya, gitu nggih. situasional. Situasional tergantung dengan kasusnya gitu. Ya nggih. kalau yang ada kasus langsung saya tangani. Nggih, langsung ditangani gitu. Iya. Nah, tadi Bu Melati menyampaikan luar biasa sekali akan melakukan kolaborasi dengan dengan wali murid, kemudian dengan rekan guru, kemudian juga Bu Melati juga akan terjun sendiri nggih, langsung memberikan nasihat-nasihat pada siswa, memberikan pendidikan karakter pada siswa agar siswa tentunya memiliki karakter yang sesuai dengan harapan kita gitu. Kemudian, adakah seseorang yang selama ini membantu Bu Melati dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Ya kalau kita kadang-kadang ya ada seperti dari faktor dari guru, kadang-kadang juga guru akan memberi masukan dari perbuatan anak ini, terus kadang-kadang juga dari siswa sendiri juga bisa. Jadi terus dari wali murid juga bisa untuk membantu saya. Berarti banyak, ini ada beberapa pihak ya Bu ya yang Kadang-kadang juga kita dari bincang-bincang dengan anak juga kita spontanitas bisa mendapatkan solusi. Gitu. Sekali. Berarti ada yang membantu diantaranya tadi rekan sejawat, kemudian kadang siswa juga bisa menemukan sendiri solusinya dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Bu Melati tentunya nggih. Kemudian juga bisa datang dari wali murid itu sendiri nggih. Kemudian adakah faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bu Melati dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Faktor yang mempermudah. Ya untuk faktor yang mempermudah itu ya itu Mbak. Jadi saya sering menekankan untuk anak-anak itu apa ya istilahnya pendidikan karakternya itu jadi termasuk dalam apalagi sekarang ini ya pelajar Pancasila itu ya dari sila itu termasuk ketuhanan itu anak supaya di rumah mengaji, di sekolah juga itu ada sholat berjamaah untuk sholat zuhur, sholat duha gitu berjamaah, terus asmaul husna setiap sebelum pelajaran gitu itu untuk membantu. Di samping itu juga kita menekankan kepada anak untuk saling menyayangi, saling menghormati yang lebih tua kepada bapak ibu guru, orang tua, kepada anak-anak, kepada teman-teman, menyayangi begitu. Jadi intinya menciptakan situasi yang kondusif dalam sekolah, baik guru dengan guru di kantor, siswa dengan siswa begitu. Jadi faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bu Melati menyelesaikan masalah diantaranya Bu Melati akan menciptakan suasana yang kondusif di sekolah gitu dengan melakukan pembiasaan tadi disampaikan ada sholat berjamaah, kemudian ada penanaman pendidikan karakter pada siswa agar siswa memiliki karakter Pancasila yang kuat dalam dirinya gitu. Kemudian dari semua hal yang telah Bunda disampaikan tadi panjang lebar gitu terkait dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Bunda Melati petik dari pengambilan keputusan? Ya kadang-kadang ada banyak pengalaman yang ini ya pelajaran bagi saya ya. Kadang-kadang kalau melihat dari kadang-kadang anak yang luar biasa itu nakalnya ya kalau yang nakal luar biasa tapi sebatas masih di SD ya dengan teman-teman gitu. Ya kadang-kadang kita dekati terus kita arahkan, kita bincang-bincang ya, karena kadang-kadang ada yang dari faktor keluarga yang mungkin orang tuanya di luar negeri, orang tuanya broken, ya ikut mbak begitu ya, jadi kurang kasih sayang. Kadang-kadang kita beri kasih sayang, kita beri nasihat, akhirnya anak itu bisa berubah. Saya merasa bangga gitu, merasa senang ya saya merasa anak itu bisa berubah, rasanya senang sekali bagi pengalaman saya. Jadi kalau saya sebagai seorang guru yang sudah lama mengajar, kalau melihat keberhasilan murid saya, itu saya senang sekali. Dan kalau misalnya melihat murid saya yang kurang jadi anak yang kurang baik, saya itu kadang-kadang ya merasa saya kurang berhasil dalam hidup. Jadi selama ini pengalaman yang Bu Melati dapat petik yaitu dalam hal melakukan pendekatan gitu kepada siswa agar siswa bisa memiliki atau bisa sesuai dengan yang Bu Melati harapkan. Jadi saat siswa sudah memiliki karakter yang baik, ada rasa kebanggaan tersendiri Bu Nggih, merasa sudah berhasil Bu Nggih mengantarkan siswa tersebut agar sesuai dengan karakter Pancasila. Baik Bu Melati,
kiranya hanya itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini nanti apa yang saya sampaikan bisa untuk membantu Mbak Lina dalam menyelesaikan tugasnya. Hanya itu yang bisa saya bantu, Mbak. Itu terbatas dengan pengalaman saya. Tidak apa-apa Ibu, ini saya berterima kasih sekali pada Bu Milati. Bu Milati sudah bercerita panjang lebar terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah. Kemudian tadi Bu Milati juga bercerita tentang bagaimana menanamkan pendidikan karakter yang baik pada siswa, tentunya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah ini Ibu. Saya banyak belajar dari pengalaman Bu Milati hari ini. Terima kasih sekali Ibu sudah berbagi pengalaman dengan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bu Milati ini. Kemudian saya doakan mudah-mudahan Bu Milati beserta keluarga besar SMK Pesanggerahan 2 senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah